Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nuraini dan rekan saya Rani Nidiawati. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai pemahaman peserta didik terhadap suatu pelajaran dan penerapannya dalam pendekatan UBD pada mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum pada bagian elaborasi pemahaman. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Salah satu yang menjadi bukti bahwa peserta didik paham akan suatu materi yang dipelajarinya adalah dengan cara peserta didik mampu mengaplikasikan dan menerapkan apa yang telah dipelajarinya dalam konteks nyata di dalam kehidupan. Berikut ini pemahaman peserta didik terhadap suatu pelajaran dan penerapannya dalam pendekatan UBD. Yang pertama, pada pelajaran Bahasa Indonesia. Menurut Krida Laksana dan Joko Kencana dalam CER, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk kerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukannya bahasa interaksi sosial. Tanpa adanya bahasa interaksi sosial, manusia tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena dengan adanya bahasa interaksi sosial itu terjadi adanya komunikasi dan hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya. Sehingga penerapan pelajaran bahasa Indonesia oleh peserta didik adalah peserta didik mampu berinteraksi di sekolah, di rumah, di masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Selain itu, peserta didik juga mampu menceritakan pengalamannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu pada pelajaran matematika. Menurut Mariyati dan Priyatna, matematika adalah ilmu deduktif karena dalam proses mencari kebenaran harus dibuktikan dengan teorema, sifat, dan dalil. Setelah dibuktikan, matematika juga merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan nalar yang menggunakan istilah definisi dengan cermat, jelas, dan akurat. Selanjutnya dalam penerapannya, peserta didik bisa menjawab atau bisa memberi solusi bila ada masalah yang berkaitan dengan angka. Seperti contohnya peserta didik bisa membagi kue secara adil dengan temannya. Selain itu peserta didik juga dapat melakukan transaksi belanja, kemudian mengukur sesuatu dan lain sebagainya. Selanjutnya pada mata pelajaran IPA. Menurut Sujana, IPA atau sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai alam semesta beserta isinya, seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Pada mata pelajaran IPA ini, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik mampu mendorong benda-benda yang akan dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya, sehingga peserta didik dapat mengaplikasikannya dalam konsep gaya. Kemudian, peserta didik mampu menjemur pakaian basah di bawah terik matahari agar pakaian tersebut menjadi kering, sehingga peserta didik mampu menerapkan konsep perubahan wujud yaitu menguap menjadi gas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.